waktu mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi tuh tujuannya bukan bagaimana caranya saya bisa menjadi juara satu mahasiswa berprestasi, tapi bagaimana pada akhirnya ini akan membantu saya menjadi versi diri yang lebih baik. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi nih bersama saya Zara Safita Sucheng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi cantik dari Psikologi Universitas Hasanuddin yang memiliki segudang prestasi, termasuk menjadi mahasiswa berprestasi 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2025 dan juga menjadi founder Forum OSIS di Majene. Langsung aja kita sapa, ada Kak Andi Mutia Inaya Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Suceng. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Naya? Kabarnya hari ini baik-baik aja sih karena abis dari kelas. Aja. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat mentally and physically. Fisik dan mental ya. Kalau anak psikologi ditanya bukan hanya fisiknya ya, mentalnya juga perlu ya. Oke, Kak Naya, kita kan bakal ngobrol banyak soal bagaimana kemudian perjalanan Kak Naya sebagai mahasiswa berprestasi dan juga pengalaman organisasi, volunteering dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu nih, kenapa sih kemudian akhirnya tertarik untuk menjadi mahasiswa psikologi di kampus Unhas Kak Naya? Nah, pertanyaannya menarik banget ya Kak. Iya. Karena sebenarnya saya tuh waktu SMA, alhamdulillah dapat kesempatan untuk jadi eligible 1 MIPA. Oke. Jadi sebenarnya ekspektasi orang-orang tuh kalau melihat eligible 1 pasti pilih pendidikan dokter. Betul, kedokteran ya. Jadi kayak dari awal tuh memang sebenarnya ada punya ketertarikan di pendidikan dokter. Tapi aku tuh coba buat mereflek lagi. Kalau misalnya saya pilih di pendidikan dokter, kira-kira itu karena memenuhi ekspektasinya orang atau karena emang benar-benar mau. Jadi waktu itu, waktu pemilihan SNBP ya, waktu awal banget pemilihan untuk jurusan kuliah, saya coba list-list dulu possibility jurusan yang sekiranya match dengan minat saya, dan kemudian didetailkan lagi skala keketatannya berapa, peluang lulusnya berapa persen, Banyak pertimbangan ya. prospek kerjanya apa aja, dan minta approval dulu dari orang tua. Dan akhirnya ada 3 jurusan tuh. Ada psikologi, pendidikan dokter, dan juga teknik PWK. Perencanaan wilayah kota? Iya, perencanaan wilayah kota. Tiba-tiba ada Nggak PWK. SPK ya, ke teknik. Oke, jadi setelah itu minta approval orang tua udah aman. Jadi keputusan akhir kan ada di aku nih Kak. Jadi pada akhirnya milih psikologi. Karena di SMA tuh paling banyak ikut di kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi rasanya tuh lebih hidup kalau misalnya saya banyak bersosialisasi dalam kelompok yang ada tujuannya, yang ada visi yang mau dicapai. Nah, pada akhirnya aku melihat kalau di psikologi tuh ada namanya psikologi industri dan organisasi. Betul. Yang prospek kerjanya jadi human resource division. Nah, itu karena relate jadi akhirnya pilih di psikologi Unhas. Wah, luar biasa banget ya perjalanannya ini milih psikologi dan banyak pertimbangan ya. Nggak langsung milih dan nggak berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang-orang terhadap eligible satunya MIPA, tapi memang berusaha untuk mencari minat dan bakatnya Kak Naya di mana ya. Betul banget. Ekspektasi realitanya sebagai mahasiswa psikologi Unhas tuh kayak gimana? Tapi tunggu dulu nih Kak, kenapa kampus Unhas? Oke, kalau kenapa kampus Unhas tuh karena kedua orang tua tuh sebenarnya alumni Unhas. Oh, oke. Iya, jadi mama di Unhas, Keluarga Unhas sih. ayah juga di Unhas, kakakku juga di Unhas. Jadi emang kayak punya stigma yang positif juga terkait Unhas. Nah, ada juga kayak pertimbangan kenapa bukan universitas lain gitu. Misalnya salah satu universitas di Makassar, tapi nggak usah disebutin ya. Pilihannya karena kalau di Unhas tuh aku setelah research lagi, kalau di psikologi Unhas pendekatannya tuh humanistik, bukan behavioristik. Jadi itu super relevan ya sama kebiasaan-kebiasaan yang coba aku tanamkan di masa SMA. Jadi pada akhirnya pilih deh di Unhas. Akhirnya jadi kampus Unhas. Jadi keluarga Unhas ya. Benar, saya semua kalau foto studio kita akan pakai alma mater Unhas. Oke, nah kembali lagi nih, ekspektasi realitanya sebagai mahasiswi psikolog Unhas tuh kayak gimana Kak? Nah, kalau ekspektasi dan realita tuh ekspektasi awal sebenarnya sebelum deep dive ke psikologi itu sendiri, awalnya saya tuh ngira kalau psikologi itu cuma berputar di bidang konseling.
Iya, oke. mengurus orang dalam gangguan jiwa. Iya. Namun setelah searching lebih banyak, ternyata psikologi itu banyak anakannya. Ada dari psikologi industri organisasi. Iya. Bahkan kita tuh di psikologi Unhas belajar psikologi bertutur, psikologi sosial media, Banyak psikologi ya? kematian. Jadi kayak super banyak hal yang bisa dikaitkan dengan psikologi yang jauh dari ekspektasi awal yang kiranya cuma di psikologi klinis aja. Oke. Di antara psikologi-psikologi yang dipelajari itu yang menurut Kanaya yang paling apa ya, meninggalkan bekas mendalam saat pertama kali dipelajari itu apa? Nah, kalau untuk mata kuliah yang paling memberikan kesan paling mendalam itu sebenarnya ada namanya mata kuliah andragogi. Apa tuh? Nah, mata kuliah andragogi ini mengajarkan kita untuk belajar secara mandiri, di mana itu diterapkan buat pembelajar yang dewasa. Di mana di awal kita tuh di psikologi nggak langsung diajarkan mata kuliah psikologi yang berat-berat, tapi diantar dulu bridgingnya dari masa SMA ke masa kuliah. Kita ada transisi dulu dari masa SMA yang dulu teacher centered, sekarang di mahasiswa udah student center. Jadi gimana pada akhirnya kita bisa adapt dengan itu dengan mempelajari mata kuliah andragogi ini. Nah, di dalam tuh rasanya setiap 16 pekan itu Kak, kita kayak ikut seminar. Jadi kayak kita bahas time management bagaimana, kita membahas menyadari diri sendiri bagaimana, potensi dirinya kita, kelebihan dan kekurangannya kita. Jadi kita tuh banyak ngelis kayak kelebihan aku ini, kekurangan aku ini, dan disuruh menyadari potensi diri juga buat ya. teman-teman tuh disuruh semuanya buat tulis kekurangan teman kamu biar pada akhirnya kita bisa evaluate lagi. Jadi itu sih yang paling berkesan ya sejauh ini, karena kayak ada bridgingannya dulu nih sebelum masuk ke materi-materi yang berat. Oke. Nah, sekarang kan Kanaya udah semester 3 karena angkatan 2024. Apa sih kemudian suatu pembelajaran atau momen yang kemudian membuat Kanaya sadar bahwa psikologi itu adalah ilmu yang benar-benar penting untuk semua orang di kehidupan sehari-hari gitu? Nah, betul banget. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, psikologi tuh nggak akan pernah bisa dilewatkan dari topik Nggak itu. bakal lepas ya. Karena manusia tuh ada jiwanya, dan psikologi membahas tentang ilmu mental itu sendiri. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita sebagai individu tidak sehat secara mental, itu tidak akan membuat diri kita tuh berfungsi secara optimal. Karena diri kita ini nggak cuma dari organ-organ tubuhnya aja, secara luarnya aja, tapi dalamnya gimana. Jadi pada akhirnya kalau misalnya individu tuh nggak menyadari bahwa ada dinamika perasaan yang tidak dikeluarkan atau dipendam, ternyata itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang pada akhirnya membuat berbagai hal-hal seperti misalnya stres ataupun perasaan tidak produktif. Nah, pada akhirnya itulah yang membuat masalah-masalah lain itu muncul lagi gitu. Saya hanyut nih Sobat Unas. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya ada bisa konsul langsung ya sama Kanaya. Saya siap menjadi psikolog. Oke. Nah, Kanaya, banyak nih masyarakat kita yang beranggapan bahwa anak psikologi tuh bisa baca pikiran orang lain. Itu tanggapannya Kanaya itu gimana? Saya bisa baca pikiran kakak sekarang. Oke. Tidak. Paling soal pertanyaan. Oke. Sebenarnya itu stigma yang sangat melekat ya sama anak psikologi. Betul. Kayak kalau aku memperkenalkan diri sebagai anak psikologi pasti bilang, jadi kamu tahu ya pikiran aku apa? Gimana, kita bukan cenayang nih ya. Tapi kalau mau diluruskan, di psikologi itu kita malah belajar misalnya dalam perilaku individu kan kita melakukan observasi ya. Kita lihat organ tubuhnya gimana, mimiknya gimana, gestur tubuhnya gimana. Nah, yang paling bisa di-highlight kalau masalah membaca pikiran tuh misalnya begini. Kalau misalnya kita melihat ada individu yang misalnya matanya itu ke arah kanan atas. Itu bisa diinterpretasikan dia lagi mengkonstruksi cerita. Atau mungkin bahasa sederhananya dia sedang berbohong. Ngarang mungkin ya. Iya itu kayak gitu. Tapi gak sesederhana itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bola mata kanannya ke atas, bukan berarti dia bohong, tapi ada unsur-unsur lain yang perlu kita lihat. Jadi kita cuma untuk memprediksi aja perilakunya kira-kira menunjukkan kecenderungan kemana. Itu jadi interpretasinya nggak cuma dari satu hal, tapi banyak hal. Jadi bukan membaca pikiran gitu, kita cuma memprediksi aja dari gestur-gesturnya. Karena setiap gestur dan mimik itu ada artinya. Ada interpretasinya, iya bener banget. Dan kalau mau dijelasin kayaknya sampai 1 minggu ke depan. Kayaknya kita butuh 10 episode ya. Oke, nah sebagai mahasiswa psikologi Unhas, mungkin kalau misalnya ada teman yang lagi struggle dengan kehidupannya, tips sederhana apa nih yang biasa Kak Naya berikan untuk mereka? Apalagi rata-rata Gen Z ini bebannya tuh lumayan berat banget nih kayak Naya. Nah, betul banget. Jadi ini juga hal yang sebenarnya bisa disyukuri juga ya, karena semakin berkembangnya zaman, orang-orang tuh makin melek sama
apa sih pentingnya kesehatan mental. Iya. Nah, jadi untuk tipsnya apalagi buat mahasiswa ya, mahasiswa tuh seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Jadi gimana pada akhirnya itu memberikan beban sama dirinya mereka. Nah, jadi perasaan-perasaan yang muncul dari dalam dirinya kita itu perlu kita sadari, kenali. Jadi setelah menyadari dan mengenali baru kita bisa regulasi. Bukan malah memaksa buat perasaan itu tidak hadir, karena sejatinya itu orang-orang yang sehat mental itu bukan berarti orang yang nggak pernah sedih atau nggak pernah marah, nggak pernah nangis, bukan. Tapi lebih ke arah bagaimana pada akhirnya kita meregulasi emosi tersebut. Jadi gimana sebagai mahasiswa, kalau ada perasaan yang muncul, dinamika perasaan dari suatu masalah, ya udah terima aja, rasakan, sadari, kenali gitu. Jadi pada akhirnya bisa diregulasi lebih baik. Nah, salah satu caranya juga adalah kita tuh sebagai Gen Z, karakteristiknya adalah kita senang untuk membagikan ceritanya kita ke orang lain. Jadi be open aja, karena every emotion is valid. Jadi ketika kamu memang ada beban pikiran, sampaikan aja ke teman-temannya, ke orang tuanya misalnya, biar bisa lebih lega. Karena itu akan mengurangi sekian persen dari permasalahan kamu hanya dengan bercerita, walaupun belum dapat solusinya. Oke, saya tertarik dengan dua hal nih kan ya, bahwa setiap emosi adalah valid. Yeah, every emotion is valid. Jadi sebenarnya orang yang kuat itu bukan orang yang kayak ketika dia harus benar-benar melampiaskan emosi itu ya. Kalau lagi marah ya marah aja, kalau lagi nangis ya nangis aja ya. Betul Kak. Jadi kalau kita lagi ada di situasi yang memang membuat kita merasa sedih, ya nggak apa-apa, karena nggak ada emosi yang salah. Tapi gimana? Dan itu salah nggak kalau misalnya nggak dikeluarin gitu? Iya, itu emosinya harus dikeluarkan, tapi ingat frekuensinya harus dijaga. Jangan terlalu membludak juga, karena itu berarti kalau skalanya udah di luar dari ambang batas normal, ya itu udah bukan normal lagi. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol emosinya kita. Sebenarnya banyak banget nih Sobat Unas TV yang ingin saya bahas soal psikologi. Ini tertarik banget, tapi kita harus pindah ke pembahasan selanjutnya nih, karena ya sebagai founder Forum OSIS Majene untuk 2022 ya. Oke, betul. Apa nih yang kemudian mendorong Kanaya untuk membentuk Forum OSIS ini? Sorry Kak, aku ralat ya. Jadi founder Forum OSISnya itu di tahun 2023. 2023. Iya. Apa tadi Kak pertanyaan? Apa yang mendorong? Yang mendorong untuk membentuk Forum OSIS daerah Kabupaten Majene itu sebenarnya awalnya pada tahun 2022 kan aku kebetulan punya kesempatan untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Majene. Kelas 2 SMA berarti? Iya, kelas 2 SMA. Jadi waktu itu aku juga dikasih kesempatan untuk menjadi delegasi Provinsi Sulawesi Barat di event ketua OSIS terbaik di nasional Universitas Indonesia. Nah, di dalam itu kita banyak melakukan kunjungan misalnya ke Kementerian Keuangan, Bappenas, DPR, juga diberikan pelatihan soft skill dan hard skill untuk mendukung kita sebagai pemimpin masa depan. Dan dari pengalaman itu, saya tuh merasa kalau pengalamannya itu memberikan banyak insight dan pengalaman nyata. Dan muncul pertanyaan baru nih, bagaimana kalau kegiatan ini saya bawa ke Majene? Kegiatan yang dari nasional itu bawa ke Majene. Nah, tapi sayangnya kalau saya bawa ke Majene, forum atau wadahnya dari mana? Kita masih bingung karena belum ada forum OSIS di sana. Karena kan kebetulan yang mengadakan kegiatan Indonesia Student Leadership Camp itu dari Human Development Universitas Indonesia dan juga Forum OSIS Nasional. Nah, pada akhirnya langkah awalnya berarti bagaimana kalau saya coba bentuk dulu nih Forum OSIS daerah Kabupaten Majene. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi berawal dari apa yang dipelajari Kanaya ya saat mengikuti itu di UI. Iya, di tingkat nasional. Ya, tantangan di awal mendirikan forum ini tuh seperti apa sih? Karena apalagi masih kelas 2 SMA saat itu. Betul banget ya. Jadi kayak udah mau membentuk forum dalam satu Kabupaten Majene yang lumayan panjang ya kalau Kabupaten Majene, dan sebagai anak kelas 2 di situ, sebenarnya tantangan yang terbesarnya adalah bagaimana pada akhirnya saya tuh mencari masa untuk mau bukan masa buat demo ya. Masa buat sama-sama punya visi besar ini, karena saya tahu kalau saya berjalan sendiri tuh nggak bisa lah. Saya butuh orang partner yang bisa diajak kerja sama, karena kolaborasi itu akan mendukung kesuksesan. Nah, pada akhirnya tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana saya pada akhirnya menjangkau daerah-daerah yang jauh dari kota, karena kebetulan saya di Majene itu masuk di area kota. Jadi untuk menjangkau orang-orang di ujung Majene itu agak sulit untuk aksesnya, karena
butuh transportasi juga ke sana, belum kontaknya juga dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya kita coba mitigasi nih, gimana caranya buat kita mengakses semuanya, karena kita ini bukan mau membentuk forum OSIS yang cuma menjangkau akses Daerah di daerah perkotaan kota aja, tapi juga di pinggirannya juga ya. karena kita kan membawa nama Kabupaten Majene ya. Jadi dari hal itu kita coba melakukan audiensi dengan cabang dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di wilayah 1. Nah, di situ kita coba, Ibu apakah bisa dicoba untuk memberikan bantuan kepada kami sebagai siswa ya, waktu itu siswa yang mau membentuk forum OSIS daerah untuk menjangkau area-area sana misalnya dengan kontak kepala sekolah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan approval dari mereka. Jadi bisa dah menghadapi tantangan yang ditemui itu. Oke, nah untuk di generasi pertama ada 73 pendaftar ya kan ya, dan berhasil dilegalkan oleh Dinas Pendidikan. Nah selama proses pembentukan forum OSIS ini pembelajaran berharga apa nih yang Kak Daya dapat dari proses itu? Oke, kalau untuk pembelajaran berharga yang didapatkan dari proses itu, sebenarnya setiap perjuangan itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi waktu itu aku dan tim itu banyak pesimisnya, banyak ragunya, kita bisa gak ya dapat approval dari pendidikan, dinas pendidikan lah, ini kita masih anak SMA yang belum ada bekal yang terlalu banyak tentang bagaimana membentuk tapi punya misi forum dan visi yang kuat ya. Tapi dengan visi misi yang kuat itu bisa bantu kita untuk mencapai hasil yang diinginkan karena perjuangan bersama-sama itu. Perjuangan bersama-sama ya, dengan tekad yang kuat untuk membentuk forum OSIS Majene. Nah, kalau melihat kondisi pelajar di Majene sekarang, apa aspirasi jangka panjang Kanaya terhadap forum OSIS ini ke depannya? Nah, harapannya dari forum OSIS daerah Kabupaten Majene ini kita bisa membentuk potensi dari anak-anak muda yang ada di Kabupaten Majene untuk bisa juga meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional, karena saya percaya bahwa potensi anak muda di Majene itu luar biasa. Cuma wadah untuk memperkuat minat dan bakat mereka tuh yang masih perlu kita pertajam lagi. Oke, jadi untuk minat dan bakatnya mereka akan dipertajam melalui forum OSIS ini ya, untuk langkah selanjutnya di tingkat nasional. Betul. Luar biasa ya Sobat Unas TV, bagaimana kemudian perjalanan Kanaya sebagai founder juga dari forum OSIS Majene untuk tahun 2023 ya. Selanjutnya kita akan bahas prestasi Kanaya sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 2025. Oke, menjadi mahasiswa berprestasi itu sulit banget ya pasti, apalagi di FK yang banyak anak pintar di situ, banyak anak yang keren-keren juga. Itu bagaimana sih awal mulai ceritanya kemudian Kak Naya ikut dalam ajang mahasiswa berprestasi di FK? Oke. Untuk pertanyaan ini sebenarnya menarik banget ya, karena untuk menjadi mahasiswa berprestasi kan harus mendaftar dulu ya. Awalnya saya tuh tidak punya ambisi untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya sebenarnya, tapi didorong sama dosen saya yang namanya Ibu Duyana. Ibu Duyana itu kayak chat gitu loh ke saya, ini ada pendaftaran, coba pasti bisa. Jadi di situ mulai memberanikan diri, dan ternyata kalau misalnya dicoba direfleksikan lagi alasannya kenapa pada akhirnya mendaftar di mahasiswa berprestasi, kan saya tuh mau untuk menjalani hidup yang memang hal yang sekiranya bermakna dan bermanfaat buat saya. Nah, dimana pada akhirnya kalau coba dikorelasikan dengan personal goal saya, yaitu I wanna die with a smile. And how where I can leave the lasting footprint, expands my contribution, and inspires the others. Nah, dimana inspires the others-nya itu salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan menjadi mahasiswa berprestasi. Karena tentunya dengan menjadi seorang mahasiswa berprestasi, kita memberikan inspirasi buat orang lain untuk mampu meraih gelar yang sama gitu. Nah, pada akhirnya itu sih yang membuat untuk mau mendaftar. Menjadi inspirasi dan bermakna lewat mahasiswa berprestasi ya. Dan tadi sempat ada dorongan juga dari dosen ya. Prosesnya tuh seperti apa sih Kanaya menjadi Mapres Unhas, Mapres FK Unhas? Untuk prosesnya pasti panjang banget ya, karena sebenarnya kalau untuk menjadi mahasiswa berprestasi tuh bukan cuma sekedar kita harus selalu ikut juara lomba kompetisi nasional dan lain sebagainya. Bahkan untuk menjadi MC dan moderator di nasional pun diakui sebagai prestasi di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Jadi saya tuh sebenarnya mengeksplorasi banyak banget kegiatan. Saya ikut di kompetisi nasional, saya ikut juga sebagai MC atau moderator nasional, juga ikut di seperti pengabdian masyarakat, dan sekarang sedang melakukan riset. Dimana itu banyak sekali ya dinamikanya, pada akhirnya bisa membantu untuk mengumpulkan poin-poin untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Sempat minder nggak Kak?
Apalagi kalau lawan-lawannya tuh juga pasti hebat-hebat ya, Kanaya juga hebat dong pastinya. Tapi gimana saat itu? Nah, tentu itu adalah jawaban yang tidak perlu saya pikirkan lagi karena iya, sangat minder. Karena apalagi saya kan dari fakultas kedokteran ya, di mana fakultas kedokteran itu ada psikologi, kedokteran hewan, dan juga pendidikan dokter umum. Dan semua orang yang masuk di situ super keren semuanya. Pasti. Tapi at the same time, saya melihat bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita tuh tidak perlu membandingkan diri dengan yang lain, tapi bagaimana pada akhirnya kita melihat dan membandingkan diri dari diri kita yang lalu. Kembali lagi jadi anak psikologi ya. Diri kita yang lalu aja. Jadi waktu mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi tuh tujuannya bukan bagaimana caranya saya bisa menjadi juara satu mahasiswa berprestasi, tapi bagaimana pada akhirnya ini akan membantu saya menjadi versi diri yang lebih baik. Oke. Jadi tidak membandingkan diri dengan orang lain ya, Kanaya? Betul. Oke. Nah, hal apa nih yang paling menentukan ya dalam pencapaian sebagai mahasiswa berprestasi? Apakah prestasi akademik, organisasi, atau karya ilmiah? Kalau menurut Kanaya ya. Oke. Kalau untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya ada beberapa notes juga ya yang perlu diperhatikan. Jadi di mahasiswa berprestasi itu ada batasan untuk misalnya dalam satu bidang itu hanya boleh 4 atau 3 sertifikat, saya lupa pastinya, tapi ada batasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu perlu mengeksplorasi banyak kegiatan. Jadi jangan terpatok sama satu kegiatan aja. Oh, Jadi oke. akan lebih baik kalau misalnya kita coba untuk ikut kompetisi, tapi ikut organisasi juga, dan ikut juga di kegiatan-kegiatan lain, misalnya menjadi MC atau moderator ataupun volunteering. Apalagi kalau di skala nasional itu akan poinnya sangat tinggi ya. Jadi balik lagi harus mengeksplorasi banyak lagi kegiatan. Tapi kalau direfleksikan lagi sama pengalaman saya waktu mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi, 70% poin yang saya dapatkan itu dari kegiatan organisasi. Oke, jadi intinya adalah banyak mengeksplorasi ya bidang-bidang lain juga ya Kanaya. Oke, nah menurut Kanaya apa sih keunggulan utama yang kemudian membuat Kanaya akhirnya bisa terpilih menjadi Mapres 3 FK Unhas? Nah, untuk keunggulan sendiri yang saya rasa ya, itu ada pada bagaimana sih pada akhirnya langkah saya untuk menuju mahasiswa berprestasi itu sebenarnya didukung dari dorongan internal untuk melihat saya bisa melangkah sejauh apa. Oke. But limit diri saya itu ada di mana. Jadi pada akhirnya yang membantu saya untuk passion dan juga terdorong untuk menampilkan yang terbaik itu ya karena memang saya ingin melihat bahwa batas diri saya itu di mana. Kemampuannya Jadi ya. betul, bukan melihat dari bagaimana saya pada akhirnya bisa menjadi yang juara ataupun dan lain sebagainya. Ya dari itulah. Jadi dalam prosesnya tuh lebih enjoy dan nggak ke pressure. Oh, Karena oke, tipsnya ya. jadi nggak ke pressure sama aduh gimana ya jadi juara, tapi gimana pada akhirnya kita show our best biar hasilnya juga bisa merepresentasikan diri kita yang sebenarnya. Oke. Nah, Kanaya setelah menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi FK Unhas, tanggung jawab baru yang Kanaya rasakan ya sebagai mahasiswa psikologi dan FK Unhas itu seperti apa? Betul. Mendapatkan gelar ya sebagai mahasiswa berprestasi itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang baru. Betul. Karena kita menjadi representasi Betul. dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, di mana sebagai mahasiswa FK aja udah banyak tugas, udah banyak lab, udah banyak eksperimen kalau di psikologi. Jadi kayak itu menjadi suatu pressure juga sih bagi saya ya, gimana pada akhirnya bisa balancing antara kegiatan akademik, kompetisi, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi tantangan untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi yang pada akhirnya bisa memperlihatkan bahwa kita, anak FK tuh juga bisa berprestasi. Walaupun ada banyak tugas, banyak ujian, tapi lagi-lagi. Justru di situ tahu kerennya Kanaya bisa ngebalancein hal itu. Ya betul-betul. Jadi pilihannya tuh balik lagi ke kita kayak kamu mau menjadi mahasiswa yang biasa atau kamu mau coba hal yang tidak biasa gitu. Oke, luar biasa banget ya. Nah, tadi juga sempat di-mention bahwa Kanaya ini akan aktif organisasi juga ya selama kuliah, mulai dari Kejar Mimpi Makassar sampai Direktur Human Capital SRI Unhas. Tapi pertanyaannya adalah, tapi kan dari SMA udah aktif juga ya. Kalau di bangku kuliah yang mendorong Kak Naya aktif untuk berorganisasi di samping tugas kuliah yang banyak banget itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk yang mendorong ya, untuk aktif di kegiatan organisasi itu sebenarnya karena untuk dalam terlibat di suatu organisasi itu kita secara tidak langsung ataupun secara langsung juga bisa berkembang gitu, soft skill, hard skill, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pengalaman pembelajaran yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan berorganisasi. Nah pada akhirnya saya pun dan teman-teman saya yang
misalnya menjadi mahasiswa berprestasi, langkah awal yang kita lakukan adalah berorganisasi. Karena dari situ ada banyak dinamika yang kita rasakan, ada banyak problem solving, decision making yang membantu membentuk diri kita yang seutuhnya. Nah, dari situ sih pembelajaran utama menurut saya dari ikut berorganisasi. Namun di sisi lain juga kegiatan organisasi itu sebenarnya punya tujuan ataupun visi positif yang mau didapatkan. Jadi pada akhirnya kontribusi kita di dalam suatu organisasi itu akan memberikan dampak sosial juga kepada masyarakat. Jadi itu yang dorong buat tetap aktif berorganisasi. Soft skill, pengalaman, dan keterampilan ya. Saat SMA kan Kanaya mungkin tidak terlalu hektik ya tugasnya. Tapi kalau kuliah sebagai mahasiswa psikologi itu pasti tugasnya bejibun dan harus organisasi. Bagaimana sih cara manajemen waktunya kalau dari Kanaya sendiri? Nah, betul banget Kak. Jadi sebenarnya kalau di psikologi itu ada yang namanya refleksi, kalau Kakak tahu. Jadi kita itu buat refleksi setiap pertemuan. Jadi misalnya ada 3 pertemuan dalam satu hari, minimal satu hari itu ada 3 tugas yang keluar. Belum lagi kalau ada satu matkul yang satu kali keluar tuh ada 3 tugas. Jadi luar biasa banyak ya, ada ratusan tugas dalam setiap semester. Nah, pada akhirnya kita ditantang lagi nih, lagi balik sama pertanyaan tadi, mau tetap jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja atau mau mencoba hal yang tidak biasa. Jadi perlu menetapkan strategi untuk memanajemen waktu dengan baik. Kalau aku sih pakai yang simpel-simpel aja sih, kayak misalnya ada yang namanya table urgent, tidak penting, urgent mendesak, urgent tidak mendesak, tidak urgent dan tidak mendesak. Jadi yang pertama itu lihat dulu yang urgent dan mendesak mana yang urgent tidak mendesak, yang tidak urgent tapi mendesak, dan tidak urgent dan tidak mendesak. Nah, dari kegiatan itu setelah kita spesifikkan kira-kira kegiatan A, B, C, D, E masuk di mana, jadi bisa lebih ke manage mana yang kiranya bisa dilakukan lebih dulu. Nah, tapi kalau aku sendiri sih Kak, sebenarnya anaknya cukup terstruktur ya, dan kurang bisa multitasking. Oh, oke. Jadi nggak bisa kalau sambil rapat itu sambil kerja tugas, itu kurang optimal ya menurut saya. Jadi biasanya kalau misalnya ada tugas kuliah itu kan spare waktunya lumayan lama, misalnya deadline-nya 5 hari. Tapi diusahain kerja memang sesegera mungkin. Biar pada akhirnya 4 hari kemudian itu bisa kita gunakan buat kejar kompetisi, organisasi dan lain-lain. Oke. Nah, selain sebagai aktif dalam organisasi kan juga aktif volunteering ya, jadi relawan. Kalau motivasi utama Kanaya ikut kerelawanan tuh apa sih sebenarnya Kanaya? Nah, sebenarnya motivasi utamanya adalah saya tuh merasa kalau sebagai anak muda atau sebagai manusia ya, eksistensi kita itu semakin terasa kalau misalnya kehadiran kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. Kembali lagi kepada oke. Iya, jadi gimana pada akhirnya kita memberikan dampak positif bagi orang lain, dan apalagi ada senyuman yang lahir dari hal yang kita lakukan. Jadi itu membangkitkan lagi semangat dan antusias saya untuk melaksanakan rutinitas sih kalau dari kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, dari semua pengalaman kompetisi, organisasi, volunteering, yang mana nih menurut Kanaya paling berkesan sampai sekarang? Nah, kalau yang paling berkesan itu setiap ada orang yang setelah kegiatan sosial yang saya lakukan atau mungkin organisasi, itu mereka dapat insight atau semacam hal yang menyenangkan yang disampaikan ke saya. Contohnya apa nih yang mereka ada? Saya tuh pernah lakukan suatu volunteering di suatu panti asuhan dan coba buat interaksi sama anak-anak panti asuhan yang ada di sana, dan di akhir tuh saya dikasih karet gelang, dikasih notes namanya Kak Nasal Chan dan baik. Gitu, jadi kayak aku tuh pasang dan laminating gitu Kak, biar kayak kesimpan di khusus box-box yang udah disiapin untuk notes-notes kayak gitu. Dan saat aku misalnya mulai merasa tidak percaya diri karena misalnya menghadapi berbagai kegagalan, setelah lihat lagi, tapi aku juga pernah kok untuk membuat orang lain lebih senang, jadi bisa balik lagi energinya gitu dari kegiatan. Cara nge-recharge energinya Kanaya seperti itu ya? Walaupun mungkin orang lihatnya hanya notes kecil ya dari anak-anak, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan berarti buat Kanaya ya, apalagi di saat down-downnya itu. Oke Kanaya, karena masih semester 3 sebenarnya masih terlalu dini ya buat bahas jangka rencana ke depannya, tapi untuk jangka pendek dan jangka panjang Kanaya itu ke depannya seperti apa? Apakah setelah ini bakal fokus akademik, fokus kuliah, setelah S1 bakal ngapain dan lain sebagainya? Nah, untuk jangka pendek sendiri sama pastinya untuk tetap memperhatikan ritme akademiknya, pertahankan
IPK, jangan sampai kegiatan-kegiatan luar itu menghambat kegiatan akademik. Dan juga mau magang sih Kak, aku mau banget buat magang di HR Human Resource di suatu perusahaan. Semoga ada yang merekrut nantinya untuk magang. Jadi itu buat jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjangnya lebih ke arah gimana sih pada akhirnya aku melahirkan sebuah komunitas atau forum yang memberdayakan orang-orang yang ada di Kabupaten Majene. Nggak terbatas di untuk anak muda aja, tapi anak muda, orang dewasa, lansia. Jadi pada akhirnya mereka punya safe place buat merasa bahwa mereka ini adalah individu yang berfungsi seutuhnya melalui forum yang saya buat itu. Jadi bakal kembali lagi ke Majene ya ke depannya. Betul, tentunya. Terakhir nih Kak Naya, mungkin pesan-pesannya kepada Sobat Unhas TV yang apalagi mungkin para penontonnya kita adalah Gen Z terutama yang ingin meraih prestasi tapi juga tidak ingin ketinggalan dengan organisasi, volunteering dan lain sebagainya. Oke, kalau pesannya sih sebenarnya lebih ke arah yang pertama, sadari dan kenali dulu diri kamu itu seperti apa, sehingga pada akhirnya kamu tahu kekurangan dan kelebihan kamu apa. Setelah tahu, itu akan lebih terarah lagi untuk meraih tujuan hidup kamu apa. Seperti misalnya saya yang pada akhirnya menemukan tujuan hidup yaitu I wanna die with a smile, and how where I can leave a lasting footprint, expands my contribution and inspires the others. So it's time to yours to find your way and find yourself. Oke, find your way and find yourself. Terima kasih banyak Kak Naya atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Sobat Unhas TV, kita belajar bahwa prestasi bukan hanya soal akademik, tapi tentang bagaimana kita mengambil peran dan juga menebar kebermanfaatan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Naya untuk waktu dan kesempatannya berbincang bersama. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.